Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrias Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Huruf Hiragana dan Katakana pada Siswa Lintas Minat Bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Ulfa Sutiarti, SPD MPD, dan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Ibu Febi Aryani Saragi, SPD MPD. Di sini, pada bab 1 pendahuluan, meliputi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Masuk pada bagian pertama yaitu latar belakang yang berisi macam-macam huruf dalam bahasa Jepang yang wajib dikenal dan dipelajari yaitu huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dari ketiga macam huruf tersebut, yang merupakan huruf pertama kali dikenal yaitu huruf hiragana, karena huruf hiragana merupakan huruf awal saat seseorang mulai belajar bahasa Jepang. Belajar huruf Jepang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Tantangan tersebut meliputi banyaknya jumlah huruf yang harus diingat, dan juga terdapat faktor keindahan dalam menuliskan setiap hurufnya. Maka dari itu, saat menulis huruf Jepang harus mengikuti aturan penulisannya. Belajar bahasa Jepang bukanlah hal yang mudah bagi pemula untuk mengingat bentuk huruf hiragana dan katakana. Selain jumlahnya yang banyak dan bentuknya yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa saat mempelajari huruf hiragana dan katakana yaitu mengingat, mengenal, menghafalkan huruf hiragana dan katakana, kemudian mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan, bacaan, serta pelafalan. Maka dari itu, saat mempelajari huruf Jepang, agar mencapai suatu tujuan kompetensi yang diinginkan, maka sangat diperlukan media pengajaran yang tepat. Media pengajaran yang digunakan yaitu media audiovisual. Media audiovisual itu sendiri merupakan suatu media yang memiliki suatu unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti film, rekaman video, dan lain sebagainya. Media tersebut digunakan karena dianggap cocok dan dapat membangkitkan minat dan semangat untuk mempelajari bahasa Jepang. Hal inilah yang menyebabkan penulis memilih media audiovisual dalam pembelajaran mengingat huruf hiragana dan katakana, sehingga siswa lebih menguasai huruf hiragana dan katakana dalam bahasa Jepang. Dengan dilatar belakangi permasalahan di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana pada siswa lintas minat SMAN 2 Probolinggo. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana siswa lintas minat bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Rumusan 2 yang kedua yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana pada siswa lintas minat bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana pada siswa lintas minat bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana pada siswa lintas minat
Bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat dalam peningkatan prestasi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana. Manfaat penelitian yang kedua yaitu praktis. Manfaat penelitian praktis di sini yang pertama ada untuk siswa, diharapkan mampu meningkatkan penguasaan materi huruf hiragana dan katakana serta dapat mengatasi kebosanan belajar. Untuk guru, diharapkan mampu menambah wawasan pengajar sebagai bahan masukan guru. Untuk sekolah, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah. Untuk peneliti, diharapkan mampu menambah pengalaman penulisan khususnya dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Di sini ruang lingkup penelitiannya, apakah penggunaan media audiovisual dapat menjadi efektif untuk peningkatan kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana pada siswa lintas minat Bahasa Jepang SMAN 2 Probolinggo. Selanjutnya, menuju bab 2. Bab 2 di sini meliputi beberapa poin. Poin pertama, efektivitas pembelajaran, hiragana, katakana, media pembelajaran, media audiovisual, dan penelitian terdahulu. Masuk pada bagian pertama bab 2 yaitu efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar pendidikan yang digunakan sebagai tolak ukur agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Biasanya juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi menurut Miyarso tahun 2004. Pada pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang menjadikan siswanya belajar lebih mandiri. Kegiatan belajar yang efektif ini dibutuhkan oleh siswa agar daya pikir siswa dapat berkembang. Selanjutnya yaitu hiragana. Hiragana adalah huruf-huruf yang berbentuk A, I, U, E, O, dan sebagainya. Penulisan huruf hiragana merupakan cara yang mewakili sebutan setiap suku katanya dalam bahasa Jepang. Huruf hiragana ini terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung. Menurut Iwabuchi 1989 halaman 222. Karakter huruf hiragana yaitu bentuk coretan dan garisnya tampak melengkung sehingga tidak terkesan kaku. Huruf hiragana berjumlah 46 yang di dalamnya mencakup 5 vokal A, I, U, E, O dan sisanya adalah suku kata dengan deretan ka, sata, naha, ma, ya, ra, wa, kemudian satu konsonan yaitu n, serta kata bantu yaitu o. Dalam penulisan huruf hiragana ada urutan penulisannya yaitu yang pertama, garis yang ke samping ditulis lebih dulu dari kiri ke kanan. Yang kedua, garis yang ke bawah ditulis lebih dulu dari atas ke bawah. Yang ketiga, garis yang melengkung ditulis searah jarum jam. Fungsi huruf hiragana yang pertama yaitu digunakan untuk menulis bahasa Jepang yang tidak menggunakan kanji. Yang kedua, digunakan untuk menulis partikel dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu katakana. Katakana adalah huruf-huruf yang berbentuk seperti A, I, U, E, O, dan sebagainya. Coretan huruf katakana terbentuk dari garis lurus, sedangkan huruf hiragana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung. Menurut Iwabuchi 1989 halaman 51. Jumlah huruf katakana yaitu 45 huruf, karena pada huruf katakana tidak terdapat huruf O yang fungsinya sebagai kata bantu. Penulisan huruf katakana ada 3 urutan. Yang pertama, garis yang ke samping ditulis lebih dulu dari kiri ke kanan. Garis yang ke bawah ditulis lebih dulu dari atas ke bawah. Yang ketiga, dari garis horizontal ke vertikal. Fungsi huruf katakana yaitu yang pertama, untuk menuliskan tiruan suara hewan. Yang kedua, untuk menuliskan kata-kata serapan dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran, menurut Jamarah tahun 2002. Selain itu, media merupakan salah satu bentuk komponen komunikasi, yaitu sebagai penyampai pesan dari seorang komunikator kepada orang yang menerimanya, menurut Kritikos tahun 1996. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran ada 3. Yang pertama ada audio. Audio merupakan media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua yaitu visual. Media visual hanya dapat dilihat, tidak terdapat unsur suara seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu audiovisual. Media ini terdapat unsur suara dan juga unsur gambar yang bisa dilihat seperti rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemudian, media audiovisual. Saat melakukan pembelajaran, media yang digunakan ada beberapa jenis. Salah satunya yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan meliputi media yang dapat didengar dan dapat dilihat. Menurut Rohani tahun 1997 halaman 97-98. Audio visual juga merupakan gabungan antara audio dan visual. Materi atau bahan ajar yang disajikan akan lebih optimal dengan menggunakan media ini, menurut Winata Putra tahun 2002 halaman 5. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media audiovisual adalah media yang dapat didengar dan dilihat, serta dianggap dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan efisien. Jenis media audiovisual ada 2. Yang pertama, video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang dapat dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Biasanya dikemas dalam bentuk VCD. Yang kedua yaitu komputer. Media komputer mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yaitu gambar yang ditampilkan secara jelas akan menarik perhatian, isi dapat dilihat berulang-ulang serta dapat diputar kembali, pemakaian tidak terikat oleh waktu, sangat praktis dan menyenangkan, relatif tidak mahal karena dapat dipakai berulang kali. Pertunjukan isi dapat dipercepat atau diperlambat. Kekurangannya, pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, perlu persiapan yang matang karena saat menggunakan media ini harus memiliki keterampilan dalam menggunakan media audiovisual. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Pemanfaatan Media Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Hiragana dan Katakana oleh Desak Made Sri Mardani. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti kemampuan menulis huruf hiragana dan katakana dengan bantuan media. Perbedaannya yaitu pada penelitian Desak Made Sri Mardani ini mencari tahu pemanfaatan media visual, sedangkan pada penelitian saya mencari tahu keefektifan penggunaan media audiovisual. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Efektivitas Media Slideshow Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Jepang oleh Nika Umusaada. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan media audiovisual. Perbedaannya, pada penelitian Nika Umusaada ini tidak hanya terfokus pada kemampuan menulis huruf hiragana, namun pada penelitian ini mencakup seluruh pembelajaran bahasa Jepang.
Selanjutnya, pada bagian bab 3, metode penelitian, ada beberapa poin. Yang pertama, jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas, dan reliabilitas penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian komparatif, karena sesuai dengan tujuan penelitian di atas, yaitu untuk menemukan perbedaan dan persamaan mengenai media yang diterapkan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yang digunakan sebagai responden yaitu siswa kelas 11 dan kelas 12 lintas minat bahasa Jepang SMA Negeri 2 Kota Probolinggo tahun ajaran 2020-2021. Sampelnya untuk penelitian komparatif diperlukan 15-30 responden setiap kelompoknya menurut Borg and Gall tahun 2007 halaman 176. Maka dari itu, dalam penelitian ini, sampel yang diambil berjumlah 63 responden yang terdiri dari 2 kelompok belajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu kuesioner berbentuk angket dan dokumentasi. Kuesioner di sini dengan membagikan angket kepada responden dan dokumentasinya untuk membuktikan keakuratan data dengan cara mengumpulkan data dari hasil yang telah dilakukan selama di lokasi penelitian. Instrumen penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa lembar kuesioner dan dokumentasi. Validitas penelitian, untuk menguji valid tidaknya instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi, dikarenakan tes yang dibuat harus sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Reliabilitas penelitiannya, untuk menguji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cron-Betz dengan program SPSS. Sekian seminar proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.